Anak-anak, kita akan melanjutkan materi kita berikutnya, yaitu barisan aritmetika atau yang kita sebut nanti saya menyebutnya dengan nama BA. Untuk yang pertama, barisan aritmatika mempunyai selisih atau beda dua suku yang berurutan itu nilainya sama. Selanjutnya, beda itu kita beri nama B. Untuk memperoleh nilai B, kita tinggal mengurangi suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ketiga dikurangi suku kedua, atau suku keempat dikurangi suku ketiga. Atau beda kita peroleh dari UN dikurangi UN-1. Untuk selanjutnya, barisan aritmetika itu ada dua, yaitu barisan aritmatika naik dan barisan aritmatika turun. Barisan aritmatika naik, suku-suku berikutnya nilainya semakin besar. Dan barisan aritmatika turun, suku-suku selanjutnya nilainya semakin kecil. Barisan aritmatika naik mempunyai beda positif dan barisan aritmatika turun mempunyai beda negatif. Untuk selanjutnya, kita bisa menyusun barisan aritmatika dengan cara untuk suku pertama, kemudian suku kedua kita peroleh dari suku pertama ditambah beda. Suku ketiga kita peroleh dari suku kedua ditambah beda, begitu seterusnya. Sebagai contoh anak-anak, kita perhatikan contoh-contoh barisan aritmatika berikut. Kalau kita punya barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya, kemudian ada pertanyaan, apakah ini masuk barisan aritmatika atau bukan? Kemudian kalau ini barisan aritmatika naik atau barisan aritmatika turun. Kita lihat untuk mengetahui bahwa ini barisan aritmatika atau bukan, kita perhatikan. Suku kedua dikurangi suku ke-1. Apakah sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua? Apakah sama dengan suku keempat dikurangi suku ketiga? Ternyata nilainya sama, yaitu 3. Jadi, karena selisih tiap suku yang berurutan itu sama, barisan 2, 5, 8, 11 adalah barisan aritmatika. Karena sukunya semakin besar, maka disebut barisan aritmatika naik. Ya. Atau kita lihat polanya. Tadi 2, 5, 8, 11. Ternyata polanya ini sukunya semua suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Jadi kita buat polanya. Polanya ditambah 3 dari suku sebelumnya. 3 inilah yang kita sebut sebagai beda. Contoh yang kedua, barisan min 19, negatif 15, negatif 11, negatif 7. Apakah ini barisan aritmatika atau bukan? Kita lihat, suku kedua dikurangi suku ke-1. Apakah sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua? Apakah sama dengan suku keempat dikurangi suku ketiga? Ingat, negatif dikurangi, min menjadi plus. Berarti negatif 15 tambah 19, negatif 11 tambah 15, negatif 7 ditambah 11, sama dengan 4. Jadi ini adalah barisan aritmatika dengan beda 4. Dan karena sukunya semakin besar, ini masuk barisan aritmatika naik. Ingat bahwa negatif 19 itu lebih kecil atau kurang dari negatif 15. Atau kita lihat tadi cara yang kedua, kita lihat polanya. Dari negatif 19, negatif 15, negatif 11, negatif 7. Ternyata kita menambah 4, menambah 4, menambah 4. Jadi ini barisan aritmetika dengan beda 4. Jadi kita perhatikan dari contoh 1 dan contoh 2. Kalau kita mempunyai barisannya sudah ada, kita ditanya ini barisan aritmatika atau bukan, kita hanya mencari selisih tiap sukunya sama atau tidak. Sekarang contoh yang ketiga. Ini juga contoh barisan aritmatika, tapi barisan aritmatika turun karena bedanya negatif 3
dan nilainya semakin kecil. Namanya barisan aritmetika turun dengan beda sama dengan min 3. Lihat tiap suku diperoleh dengan mengurangi 3 dari suku sebelumnya. Itu untuk contoh yang ketiga. Sekarang perhatikan contoh yang keempat. Kita mau membentuk barisan aritmatika. Contoh 1, 2, 3, 4 tadi barisannya sudah ada. Sekarang contoh yang keempat, kita akan membentuk barisan kalau diketahui suku awal dan bedanya. Untuk membentuk barisan semacam ini tidak susah karena kita tinggal menambah suku sebelumnya dengan bedanya, yaitu 2 tambah 2, ini juga tambah 2, ini juga tambah 2, menjadi 23, 25, 27, 29, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, kalau yang pertama tadi diketahui suku pertama dan beda, kita bisa membentuk barisannya dengan mudah. Sekarang bagaimana kalau yang diketahui bukan suku ke yang pertama, tapi suku yang kesekian dan beda. Nah, kalau di sini diketahui suku yang kelima, kita tulis dulu. Ini kuncinya, kita tulis U1, U2, U3, U4, U5, dan U6 atau U7 dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita lingkar ini kita buat nih. Kuncinya adalah di U5. U5 sudah ada nilainya, maka kita tulis dulu ini 14. Ya, kita tulis ini dulu, kemudian kita tulis yang diketahui U5 adalah 14. Kemudian bedanya 3, berarti semakin ke kanan kita tambah 3, ke arah kiri kita kurangi 3 dari suku sebelumnya. Terbentuk barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Begitu kalau yang diketahui suku kesekian dan bedanya. Sekarang kalau barisannya yang diketahui adalah suku 2 suku. Kita tidak tahu bedanya, kita disuruh membentuk barisan aritmetika, tapi belum diketahui bedanya. Kalau kita disuruh membentuk seperti ini, berarti caranya kita cari dulu bedanya. Kuncinya di mana? Kuncinya seperti tadi, kita tulis dulu. Yang diketahui U3 dan U7, kita tulis U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, atau sampai U9, tergantung nanti yang diminta sampai suku keberapa. Kemudian kuncinya U3 dan U7, maka di bawah U3 kita tulis dulu. U3 diketahui 9, tulis 9. U7 diketahui 29, kita tulis 29. Kemudian kita lihat beda atau selisih antara suku yang ketiga dengan suku yang ke-7. Bedanya adalah 29 dikurangi 9 itu 20. Selisih antara suku ketiga dengan suku ke-7 adalah 20. Bedanya 20. 20 itu milik siapa? Milik 4 beda. Kenapa 4 beda? Antara suku ketiga dan suku ke-7 ada 4 buah beda. Beda. Jadi 4 buah beda. Nah, karena 20 itu milik 4 buah beda, bedanya kita bisa mencari B sama dengan 20 dibagi 4, sama dengan 5. Oh, yang sepanjang ini 20, berarti ini 5, 5, 5, 5. Asalnya 5 dari mana? 20 tadi dibagi 4. Kalau kita sudah mempunyai suku yang diketahui dan bedanya, cara untuk mencari suku lainnya seperti cara yang lain tadi, nomor 4 dan nomor 5. Kita tinggal menulis tadi kuncinya 9, ke belakang sini, ke kanan tambah 5, tambah 5, tambah 5, kemudian ke kiri dikurangi 5, dikurangi 5. Begitu anak-anak. Nah, sekarang kalau barisan aritmetika itu yang diketahui suku ketiga dan suku ke-27. Kita tidak bisa atau kita akan kesulitan kalau kita menggunakan cara yang nomor 6 tadi. Kalau kita menulis U1 sampai U27, nanti akan menghabiskan tempat. Maka kita tulis saja U3 dan U27. U3 dan U27. Kita tulis ini dulu. U1, U2, U3, U27. Kuncinya ada di U3 dan U27. Kita tadi sudah tahu nilai U3 9,
Kemudian nilai U27 adalah 81. Berapa beda atau selisih U3 dengan U27? Selisihnya adalah 72. Dapatnya dari mana? Dari 81 dikurangi 9. 72 ini beda milik berapa beda kecil? Dari U3 sampai U27 itu ada 24 beda. Lihat, 24 dapatnya dari mana? Dari 27 dikurangi 3, berarti 24B. Jadi B kita bisa mencari dengan membagi 72 tadi dibagi 24 sama dengan 3. Bedanya sudah ketemu 3. Kita disuruh mencari nilai A. Sudah, kita tinggal mencari nilai A-nya tadi. Kita ke arah kiri, kalau ke kiri berarti dikurangi 3, dikurangi 3, ke kanan ditambah 3, ditambah 3. Berarti A-nya atau suku pertamanya adalah 3. Demikian anak-anak pembahasan kita untuk barisan aritmetika. Selanjutnya nanti kita akan membahas barisan geometri.